Kalau kalian pemain basket yang gaya permainannya seperti Trae Young, suka gocek-gocek di lapangan, suka bermanuver, suka melakukan pull up dribble, mungkin sepatu Adidas Trae 2 bisa jadi salah satu sepatu yang kalian lirik. Tapi gue kasih tahu karena ada satu bagian yang menurut gue bikin agak males, guys. Check it out. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Adidas Trae 2. Sepatu ini cocok buat kalian para pemain basket yang mengutamakan stabilitas, court feel, dan juga pengen sepatu yang bisa mensupport beberapa gerakan, terutama stop and a dime, jump stop, terus kalian catch and shoot. Sepatu ini punya banyak fitur yang berfokus pada hal tersebut. Yang pertama yang pengen gue bahas selama pemakaian, gue ngerasa sepatu ini memiliki base yang super lebar. Dan kalian tuh bisa ngeliat dari segi bagian atasnya kayak gini. Ini tuh lebar banget guys. Dan ini akan membantu dalam memberikan kalian stabilitas juga. Yang ini akan terbantu dengan adanya penggunaan foam di bagian samping yang menjalar seperti ini. Jadi saat kalian bermanuver di lapangan, melakukan gerakan ke samping, terutama gerakan crossover, terus kalian pengen pivot, sepatu ini kalian tuh bisa ngeliat ini berfungsi sebagai side walls. Yang ini tuh bisa membantu menjaga kaki kalian agar tetap berada pada posisi yang seharusnya. Di samping itu sih sepatu ini memiliki kombinasi cushioning leg strike dan juga boost di area heel, dimana leg strike yang ada di bagian depan ini menurut gue merupakan cushioning yang responsif dan dapat memberikan kalian cukup banyak court feel. Nah buat kalian para pemain basket yang mengutamakan impact protection, sepatu ini menurut gue nggak terlalu berfokus di sana. Impact protection yang bisa kalian dapetin di sepatu ini menurut gue cukup minimal, dan mungkin yang akan sedikit membantu dalam memberikan impact protection ada dari segi penggunaan material boost di bagian belakang cushion sepatu ini. Boostnya menurut gue sih feel-nya cukup oke, butuh break in time, tapi menurut gue sih feel-nya nggak se-oke kalau gue bandingin sama Adidas James Harden Foam 7 yang kemarin gue sempat cobain guys. Menurut gue setelah beberapa kali gue pakai sepatu ini, jelas dari cushionnya itu membaik seiring gue pakai sepatunya, terutama untuk bagian depan kayak lebih berasa feedbacknya. Cuma terlepas dari itu sih, buat kalian yang pengen sensasi cushion yang benar-benar optimal di sepatu kalian, kayaknya kalian nggak akan terlalu ngerasain di sepatu ini. Tapi kalau kalian mencari sepatu yang sekali lagi bisa memberikan stabilitas, court feel, dan pengen sepatu yang super stabil, sepatu ini merupakan sepatu yang bisa kalian lirik guys. Ini juga kebantu dengan adanya penggunaan traction di bagian bawah yang menurut gue cukup solid kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket indoor ataupun outdoor yang bersih. Sepatu ini bisa mengcover seluruh pergerakan kalian menurut gue sih, dengan adanya kombinasi antara herringbone dan juga circular pattern yang ada di sepatu ini. Dan selama gue pakai sepatu ini, kendala-kendala yang gue temukan adalah kalau gue main di lapangan basket yang super berdebu. Kalau misalnya kalian main tepat di lapangan basket yang berdebu, pastikan kalian sering-sering untuk wipe bagian bawahnya pakai tangan gitu aja udah cukup, dan kalian akan mendapatkan traction yang menurut gue udah cukup oke di sepatu ini guys. Selain itu kalau kalian lihat dari segi bawahnya juga, sepatu ini memiliki pola traction yang terbilang cukup tebal. Jadi kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor, ya sepatu ini bisa jadi salah satu sepatu yang memiliki traction cukup durable di lapangan outdoor juga. By the way, kalau kalian lihat clip footage yang gue pakai untuk video performance review kali ini agak beda dari segi lapangan. Yap, karena gue main di lapangan yang menurut gue proper banget, yaitu di Sehati Academy. Thank you banget untuk Sehati Academy yang udah minjemin gue lapangannya. Dan buat kalian mungkin para remaja, anak-anak muda di Semarang yang pengen latihan basket untuk mengasah skill kalian, kalian bisa cek aja langsung Sehati Academy guys. Dan salah satu main concern yang gue tetap temukan di sepatu ini adalah sepatu ini cukup susah untuk masukin kaki gue ke dalam sepatunya, bahkan sampai sekarang. Di video initial review gue ngomongin hal yang sama. Di video kali ini gue masih tetap ngerasain sepatu ini tuh agak susah untuk masukin kaki gue ke dalam. Cuma terlepas dari itu, saat kalian itu udah ada di dalam, ada beberapa improvement yang gue temukan dibandingkan dengan versi sebelumnya, dimana di sepatu ini gue udah nggak ngerasain heel slip sama sekali. Jadi ada nilai positifnya juga. Dan juga untuk beberapa area yang pinching seperti yang gue omongin di video initial review, tepatnya di area sini, itu udah lebih nyaman lagi. Dan menurut gue sih material yang ada di sepatu ini butuh break in time, dimana gue ngerasa secara penggunaan overall materialnya ini udah lebih nyaman seiring gue sering pakai sepatu ini di lapangan. Terutama di bagian depan sini awalnya berasa agak plastiki, ini udah jauh lebih oke, lebih nyaman lagi. Area tengah juga lebih oke, dan menurut gue sebenarnya secara penggunaan material sepatu ini tuh lebih oke dibandingkan dengan sepatu basket rata-rata zaman sekarang. Terlepas dari itu, kalau udah di dalam kalian bakal ngedapetin sensasi lock in kayak
berasa hampir kayak pakai kaos kaki aja gitu, minimalis banget dari segi penggunaan upper. Dan untuk sizingnya sendiri menurut gue sih sepatu ini sebenarnya fit true to size, tapi gue ngerasa di area depan sini karena ini lebar banget, gue ngerasa kayak ada sedikit ekstra ruang sewaktu gue pakai, terutama untuk kaki gue yang bentuknya agak ramping guys. Buat kalian yang punya kaki lebar, menurut gue ini bakal jadi salah satu sepatu yang cocok untuk kalian dari segi forefoot shape-nya. Tapi gue juga agak nggak tahu gimana kalian bisa masukin kaki kalian ke dalam atau enggak dengan lubang yang nggak terlalu stretchy seperti ini. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Adidas Stray 2, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.200.000 dan udah available di beberapa retailer di Indonesia. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Adidas Stray 2. Menurut gue sepatu ini punya improvement dibandingkan dengan versi sebelumnya Adidas Stray 1, terutama di area fit, meskipun sepatu ini memiliki beberapa kekurangan juga. Untuk masukin kaki gue ke dalam itu gue butuh effort yang benar-benar ekstra guys. Tapi ya ada nilai positif, ada nilai negatifnya juga. Sepatu ini menurut gue sekali lagi cocok buat kalian para pemain basket yang mengutamakan stabilitas, court feel, dan suka bermanuver di lapangan. Jadi sekian untuk video kali ini. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini, dan juga semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.